Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan Fisika Dasar 2 pekan ke-10, Optika Geometris. Dalam studi optika geometri, sinar cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik diasumsikan sebagai gelombang permukaan atau plane wave dan paralel satu dengan lainnya. Kalau dilihat di gambar kiri, dari sumber cahaya atau sumber gelombang elektromagnetik, jalannya cahaya adalah radial, memancar ke segala arah. Maka arah dari satu garis ini dengan garis yang lain tidak saling sejajar, ya, arahnya menyebar. Namun untuk pembahasan optika geometri, kita asumsikan bahwa kita berada cukup jauh dari sumber cahaya sehingga garis-garis yang tidak sepenuhnya paralel, ya, itu kita asumsikan paralel, ya. Muka gelombang pada jarak R1 dan muka gelombang pada jarak R2 dihubungkan dengan garis sinar yang sejajar. Ini asumsi untuk mempermudah sehingga pembahasan pembentukan citra oleh suatu medium, apakah itu cermin atau itu lensa, dapat dibahas dengan geometri matematika sederhana. Pembentukan citra oleh suatu permukaan dapat didekati secara geometri. Hukum pertama yang kita pelajari di sini adalah hukum pemantulan, di mana kalau kita lihat jika ada suatu permukaan, maka kita bisa gambarkan vektor normal yang arahnya tegak lurus permukaan. Dapat dilihat di gambar ini. Sinar datang dengan sudut theta i terhadap vektor normal akan dipantulkan oleh suatu permukaan dengan arah theta r, ya, sudut refleksi yang besarnya sama dengan sudut datang. Jika kita memiliki permukaan yang halus, maka kita bisa lihat pada gambar di sebelah kiri, seluruh sinar datang akan dipantulkan dengan arah yang sama. Maka di sini kita memperoleh apa yang disebut specular reflection, di mana berkas sinar pantul semuanya memiliki arah yang sama. Sedangkan jika kita memiliki permukaan yang tidak rata, kita memiliki apa yang disebut diffuse reflection, di mana kita lihat sinar pantul arahnya, orientasinya tidak beraturan. Kalau kalian perhatikan di sini, apakah hukum pemantulan masih tetap berlaku di sini? Jawabannya adalah ya. Lalu kenapa sinar pantul arahnya tidak seragam seperti pada kasus specular reflection? Jawabannya adalah karena permukaannya tidak rata. Masing-masing permukaan mempunyai vektor normal yang arahnya berbeda-beda. Jadi meskipun hukum pemantulan masih tetap berlaku, theta i sama dengan theta r, sudut datang sama dengan sudut pantul, namun karena orientasi vektor normal dari tiap permukaan berbeda-beda, maka sinar pantulnya juga memiliki orientasi yang berbeda-beda. Kalau dibayangkan, specular reflection itu seperti kita melihat diri kita pada cermin yang masih baru, masih bagus permukaannya. Kita lihat citra yang terbentuk sempurna, ya, seperti objek sesungguhnya. Namun untuk kasus diffuse reflection ini, kita bisa bayangkan seperti permukaan cermin yang sudah usang, gitu ya. Jadi permukaannya sudah tidak rata lagi, atau kita tidak bercermin di depan cermin tapi di depan benda yang mengkilat, tapi permukaannya tidak rata, maka citra yang terbentuk tidak sebaik, ya, atau tidak seorisinil objek sesungguhnya. Lalu bagaimana pembentukan citra oleh suatu permukaan cermin? Jadi di sini kita akan bahas pertama adalah cermin.
nanti pekan depan kita bahas mengenai lensa. Jadi ada perbedaan yang mendasar antara cermin dan lensa. Kalau pada cermin, pembentukan citra itu dilakukan melalui pemantulan. Sedangkan pembentukan citra oleh lensa dilakukan oleh pembiasan atau transmisi sinar yang datang pada suatu lensa. Ya. Jadi kalau di sini pemantulan kalau untuk cermin, tapi kalau untuk lensa pembentukan citranya oleh pembiasan, penerusan cahaya melalui medium lensa tersebut. Yang paling mudah pertama adalah cermin datar. Bagaimana terbentuknya citra oleh cermin datar? Mungkin kalian udah sering dengar tentang ini waktu SMA dan kalian gunakan istilah pembentukan bayangan. Nah, kalau di sini saya sesuai bahasa saja, bayangan itu shadow ya. Jadi sesungguhnya yang terbentuk bukan shadow ya, terbentuk di sini adalah citra ya, image. Kalian pernah dengar kata image processing atau image formation ya. Di sini yang terbentuk adalah image atau citra. Untuk cermin datar, kalau kita punya objek seperti ini ya, kita punya kuda ya, di sini diwarnai merah artinya benda real ya. Citra yang terbentuk adalah ini, diwarnai biru menunjukkan dia berada di ruang virtual atau ruang maya. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Jadi untuk cermin pembentukan citra seperti ini. Kita lihat sinar datang garis merah ini dari bawah kuda menuju ke permukaan. Lalu apa yang terjadi? Di sini terjadi hukum pemantulan. Sudut datang θi sama dengan sudut pantul θr, sudut refleksi θr. Nah, maka jalannya sinar itu akan dipantulkan sehingga akan dipantulkan seperti ini. Nah, karena di sini tidak ada perpotongan garis yang terjadi ya. Kalau kamu ambil kepalanya juga, kepala di sini dipantulkan nanti ke sana. Jadi tidak ada pembentukan citra di depan cermin ya. Nah, maka yang terjadi apa? Kalau kita teruskan garis pantulnya ke ruang di belakang cermin dengan garis putus-putus ya. Kalian sudah pelajari kemarin waktu di praktikum bedanya nyata dan virtual ya. Kalau nyata selalu di depan cermin ya. Kalau virtual itu di belakang cermin. Nah, kalau kita teruskan garis pantul ini ke belakang cermin dengan garis putus-putus, maka terbentuk titik di sini, di titik D ya. Jadi kakinya kuda di titik A itu akan terbentuk citranya di titik D. Ini baru satu titik. Kalau kalian gambar sinar yang melalui hidungnya, melalui jambulnya dan sebagainya, diteruskan nanti ketemunya gambar biru ini ya. Nah, jadi ciri khas untuk cermin datar, citra ukurannya sama dengan bendanya ya. Jarak citra DO, distance of object, itu harus sama dengan DI, distance of image ya. Kemudian terjadi pembalikan simetri ya. Yang atas tetap atas, tapi kanan kiri terjadi pembalikan simetri. Kemudian citra yang terbentuk bersifat maya atau virtual. Maya atau virtual itu artinya apa? Artinya tidak dapat ditangkap oleh layar. Jadi kalau kamu lihat citra dari pion catur ini, maka kemudian di belakang cermin kamu pasang kertas. Kamu lihat nggak citranya di sana? Enggak. Lalu apa? Jadi ini kenapa garis putus-putus ruang virtual? Karena ini artinya seolah-olah di belakang cermin tuh ada ruang. Tapi untuk melihat ruang di belakang cermin, kamu nggak bisa nengok melihat ke belakang, nggak ada apa-apa ya. Kamu taruh kertas di sini untuk menangkap citranya, nggak terbentuk citra ya. Jadi ini ruang virtual. Caranya bagaimana kamu lihat? Kamu harus lihat dari depan. Ketika kamu lihat dari depan, kamu melihat seolah-olah di belakang cermin itu ada ruangan, terus kemudian ada citra kuda ini ya. Jadi itu pengertian virtual dan nyata ya.
kalau tadi adalah mengenai pembentukan citra oleh cermin datar. Sekarang bagaimana halnya kalau cerminnya lengkung, ya, spherical mirror, ya. Jadi terbentuk dari kelengkungan. Ya, kalau namanya kelengkungan tuh kelengkungan suatu lingkaran, ya, seperti itu. Nah, kalau dipandang dari kelengkungan, ya, maka kita punya dua macam kelengkungan. Yang pertama cekung, yang kedua cembung. Pengertian cekung itu seperti apa? Di gambar sebelah kiri kalian lihat seperti ini, ya, cermin cekung. Jadi dikatakan berbentuk cekung itu kenapa? Karena kamu pandang dari sebelah kiri, ya, di dekat C, ya. Misalkan di dekat C ini ada mata, ya, mata. Mata memandang ke depan sini, ya. Mata memandang ke permukaan. Terlihat ada cekungan, artinya masuk ke dalam, ya. Jadi kalau kamu pandang dari sebelah kiri ini dekat titik C matamu di sini, ya, kamu melihat permukaan yang masuk ke dalam, ya, itu namanya cekung, ya. Kemudian tadi konvensinya, ya, apapun di depan cermin itu bernilai positif, sedangkan apapun di belakang cermin itu nilainya negatif atau virtual, ya. Nah, untuk membentuk kelengkungan ini, kamu lihat kelengkungan ini, bagaimana cara membentuk kelengkungan cekung ini? Kan biasa kalau kamu menggambar menggunakan jangka, ya. Nah, untuk menggambar kelengkungan jangka ini, kamu harus letakkan jarum jangkamu di titik C, ya. Kemudian kamu buat lingkaran ini, ya, potongan lingkaran ini, ya, sehingga terbentuk kecekungan seperti ini. Nah, jari-jarinya ini adalah CB, ya, panjang CB ini adalah jari-jari kelengkungan atau sama juga dengan R, ya. Nah, besaran yang penting di sini adalah titik fokus. Nah, titik fokus itu jaraknya adalah setengah dari jari-jari kelengkungan, ya. Nah, karena letak fokusnya ini, kalian coba lihat, letak fokus ini di depan atau di belakang cermin. Ya. Kalian bisa lihat di sini, ternyata letaknya di depan, ya. Untuk melihat kecekungan ini, mata kamu di dekat C, ya. Terus kemudian kamu dapatkan jari-jari kelengkungan, fokus di tengahnya, setengah R, ya. Dan letak fokus ini di depan cermin, maka fokusnya bernilai positif, ya. Jadi nggak usah diapalin, oh kalau cermin cekung fokusnya positif, kalau lensa cekung fokusnya negatif. Nggak usah ngapalin gitu, ya. Pakai logik aja. Apapun di depan cermin itu nyata, real, positif. Nah, ini kan kelengkungan ini di depan cermin, fokusnya di depan cermin, jelas fokusnya positif kalau untuk kecekungan seperti ini. Dengan hal yang sama, begitu pula untuk cermin cembung, ya. Matamu tetap di sebelah kiri, kamu melihat ke arah cermin cembung ini, yang kamu pandang apa? Kecembungan, artinya keluar, ada lengkungan keluar, ya, yang kamu amati. Matamu tetap di sebelah kiri atau di depan cermin, ya. Nah, untuk membentuk kelengkungan keluar seperti ini, bagaimana? Jangkamu harus ditaruh mana? Jangkamu harus diletakkan di titik C untuk gambar yang sebelah kanan, ya. Nah, untuk menggambar kelengkungan atau kecembungan permukaan ini, kamu harus letakkan jarum jangkamu di titik C. Fokusnya bagaimana? Fokusnya adalah setengah jari-jari. Maka kamu gambarkan fokus di sini, ya. F ini, di titik F ini. Bagaimana posisi F ini? Di depan cermin atau di belakang cermin? Konvensinya tetap sama, matamu tuh di sebelah kiri, ya. Kamu memandang kecembungan ini, matamu di sebelah kiri. Untuk membentuk kelengkungan atau kecembungan ini, ternyata fokusnya di belakang cermin. Akibatnya apa? Untuk cermin cembung, fokusnya minus setengah R.